Yang asik itu adalah jalan-jalan. Keliling Indonesia, keliling dunia, apalagi ditemenin sama tour guide. Ya, tour guide itu bertugas untuk nemenin kita. Terus tour guide itu menyampaikan hal-hal yang menarik di tempat itu dan menemani kita seolah-olah jadi teman perjalanan ya. Kita punya ensiklopedia asik ketika melakukan perjalanan. Dan selama hidup saya merasakan saya dapat banget ketika saya berada waktu itu ya, perjalanan ke 3 negara, Mesir, Yerusalem, terus ke Jordan. Waktu saya ada di Mesir, saya dapat tour guide yang asik banget. Itu asik banget. Kenapa? Tour guide-nya asik, tour guide-nya deket sama pesertanya, menyampaikan materinya juga, wah, keren banget. Terus juga komunikatif. Di kesempatan saat ini saya ingin menyapa para tour guide. Gimana kabarnya Anda? Semoga tour guide-nya pada keren-keren nih, apalagi di Indonesia ya. Anda menyampaikan Indonesia ini keren banget lah. Pokoknya yuk tarik-tarik semua wisatawan dari luar negeri ke Indonesia. So gimana caranya kita menjadi tour guide yang asik, teman-teman sekalian? Video ini dipersembahkan oleh Easy to Speak. Make your communication skill beyond with an easy way. Yo, di kesempatan saat ini berkaitan dengan public speaking dan komunikasi. Karena tour guide dekat sekali dengan peran dalam berkomunikasi. Apa yang perlu diperhatikan oleh para tour guide? Yang pertama, bila Anda ingin menjadi tour guide yang asik dalam berkomunikasi, satu, teman-teman sekalian, satu, Anda relax. Relax, ya. Tour guide itu mendapatkan peserta dari berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang suku bangsa, latar belakang keluarga, latar belakang, semua latar belakang lah ya. Oleh karena itu yang jelas mereka pasti beda-beda, nggak sama. Latar belakang karakternya berbeda, karakternya juga beda-beda. So, Anda menjadi tour guide itu relax, tenang aja, tenang aja. Saya punya pengalaman, ketika saya mengunjungi Vietnam, waktu itu, saya punya tour guide keren banget, orang Vietnam. Keren banget. Dari hari pertama sampai dengan hari ketiga, saya merasakan, saya karena praktisi komunikasi dan public speaking, saya mengatakan, she is a great tour guide, saya bilang gitu. Perempuan, ya, orang Vietnam. Tetapi di hari terakhir, dia emosional, marah. Ya, dia mengatakan, quiet please. Dan kita semua, peserta itu kaget. Ya, dia itu baik banget dari hari pertama sampai hari ketiga. Dan hari terakhir dia seperti itu. Oke, we know. Dia itu resah. Kenapa? Karena kita, itu kalau telat itu bisa telat sampai ke bandara. Kita tahu. Tapi, how? Bagaimana cara menyampaikan yang asik? Sehingga kita semua peserta nggak terganggu dong. Ya, makanya relax Anda. Kalau ada problem, relax. Saya ingat banget pertama kali saya menjadi seorang tour guide. Quotes on quotes, pembimbing umroh ataupun pendamping jamaah umroh. Tahun 2012 atau 2013, pertama kali. Dan saya belum pernah menjadi seorang tour guide. Yang saya kedepankan adalah pengalaman saya sebagai seorang jamaah umroh waktu itu. Terus yang kedua, saya pelajari lagi, terus saya belajar kepada para pembimbing-pembimbing yang senior. Ya, saya di briefing dan lain sebagainya, saya mengatakan oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan itu kali pertama saya membimbing umroh, 2012 tahun 2013. Saya berangkat, dan Masya Allah ya, hari pertama sampai dengan hari ke-9, 9 hari ya di sana, itu aman banget. Alhamdulillah aman, alhamdulillah. Tapi hari terakhir, sebelum saya menuju ke bandara, ada seorang peserta, ya, jamaah umroh mengatakan, Kang Nugi mah enak ya, udah banyak, udah sering kesini kayaknya mah, udah pengalaman banget, kelihatan banget pengalamannya. Kang Nugi udah berapa kali ke Mekah? Jeng-jeng, saya mengatakan baru pertama. Dan ini pengalaman pertama saya menjadi seorang pembimbing. Artinya apa? It works. Kita relax. Dan apa yang akan kita sampaikan di konten ini works banget. Ya, relax dulu dah yang pertama gitu ya.
Jadi kalau ada masalah tetap rileks, tetap santai. Memang perjalanan itu tidak lepas dari masalah. Namun bagaimana penyikapan kita dan memframing pada peserta. Oke, yang kedua adalah teman-teman sekalian cari tahu kondisi yang sebenarnya yang terjadi di sana bagaimana. Misalnya hari ini saya akan menjadi tour guide ketika saya akan menuju ke Turki. Beberapa hari kemudian nih, ini lusa ya, 3 hari kemudian saya nanti insya Allah pergi ke Istanbul. Dan saya melihat bagaimana kondisi di sana sebenarnya. Ketika saya melihat, saya browsing, oh di sana ternyata lagi winter. Oh di sana ternyata minus 2 derajat sampai dengan 7 derajat. Ya. Dan saya melihat kota-kota yang akan saya kunjungi. Istanbul, Bursa, Konya, Pamukkale, Kusadasi, Ankara. Saya lihat Kapadokia. It's my dream, not her gitu ya. Terus balik lagi ke Istanbul. Terus kita lihat bagaimana kondisi cuacanya dan apa yang perlu kita persiapkan. So cari tahu kondisinya dan kita sampaikan sebelum kita pergi menuju ke tempat tersebut. Jadi ini komunikasi ini penting banget. Anda buat grup dulu lah ya dengan peserta Anda, terus Anda sampaikan kondisi yang sebenarnya di sana seperti apa. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, banyak tour guide yang hanya meng-guidance saja, ya, tapi tidak merasakan apa yang peserta rasakan. Hey, peserta itu jalan-jalan. Yang kedua, peserta jalan-jalan itu pengennya apa? Pengennya banyak selfie, banyak foto. Betul? Terus yang ketiga, peserta itu ada kalanya capek banget karena beda waktu, timingnya beda, jamnya juga beda, kondisi tubuh mereka juga beda gitu ya. So, rasakan apa yang mereka rasakan. Jadi ketika misalnya Anda berada di sebuah tempat, karena saya pernah nih ya, waktu itu saya jadi peserta ya, di sebuah tempat ada tour guide yang, hey ayo, ngumpul gitu ya. Seolah-olah kita tuh kayak yang digebah-gebah gitu, ayo, kayak ya kita juga manusia santai aja. Kenapa? Karena kita kan seringnya foto lagi, satu spot foto lagi, satu spot. Iya, itu Anda rasakan apa yang peserta rasakan. Makanya brief di awal itu penting banget. Sebelum Anda memasuki sebuah tempat, ya sebuah wahana, sebuah tempat, Anda mengatakan brief awalnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan berada di sini kurang lebih 20 menit. Kita samakan jam kita. Sekarang jam 11 lebih 10 menit. Berarti kita kumpul lagi di bis ini 11.30 menit. Bapak Ibu punya waktu 20 menit untuk memanfaatkan. Silakan foto-foto, silakan Anda meng-capture aktivitas Anda di sini, ya. Silakan Anda melihat-lihat keindahan alam. Timingnya udah ditentukan, sehingga kita nanti mengkondisikannya enak. Bapak Ibu, mohon maaf, waktunya sudah habis dan mereka akan melihat jamnya dan mereka akan kembali kumpul. Itu enak banget. So, Anda perlu punya skill itu ringan banget, tetapi mengkondisikan di awal. Oke? Dan terakhir teman-teman sekalian, ya sampaikan yang orang lain belum tahu gitu ya. Jadi gini. Misalnya ya, kita mengunjungi sebuah tempat, kita mengunjungi sebuah wahana, mengunjungi sebuah daerah, terus Anda menyampaikan sesuatu yang out of the box, jangan yang standar. Misalnya kita mengunjungi daerah A, di sini itu kondisinya A, B, C, D. Sesuatu yang mungkin mereka bisa baca di Google. No. Makanya Anda pelajari dulu. Apa kondisi yang terjadi di sana, seperti apa di sana, dan sampaikan sesuatu yang out of the box. Jadi benar-benar menarik gitu. Wow bagi mereka. Ya. Dan faktor wow ini penting banget. Ya, saya beberapa kali menjadi seorang peserta, bukan tour guide, dan saya merasakan wow-nya seorang tour guide itu ketika menyampaikan materi atau menyampaikan sesuatu tentang daerah tersebut, tetapi betul-betul out of the box gitu. Sesuatu yang kira-kira kita belum baca deh ini di buku. Sesuatu yang makanya betul-betul ya Anda perlu tahu banget daerah tersebut. Pelajari dengan baik. Oke, para tour guide, walaupun Anda adalah orang yang kadang-kadang dikeselin sama peserta Anda kadang-kadang suka juga ya merasakan sesuatu yang bikin gregetan, tapi relax aja. Anda ini seseorang yang luar biasa. Perjalanan bisa berarti dengan tour
guide, dengan seorang tour guide. Dan Anda adalah seorang yang berjasa untuk menjadikan perjalanan mereka sangat bermakna dan asyik. Selamat terus menimba, selamat terus meningkatkan kemampuan komunikasi kita, apapun peran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.